Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kali ini kita akan mendengar topik tentang tidak sadar jadi penipu. Ya, Shalom sis. Roh Kudus memberitahu kepada saya tentang suatu hal sis. Lalu Mayani berkata, memberitahu tentang apa Pak? Ya, saya jawab ya, ada banyak orang itu tidak sadar bahwa dirinya itu menjadi penipu sis. Lalu Maya ini berkata, oh kok bisa jadi penipu tuh bagaimana Pak? Ya, saya jawab ya, penipu itu kan artinya adalah berkata atau bertindak atau berbuat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Alkitab sis. Nah, itu penipu. Nah, ingat bahwa Alkitab itu kan adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah kebenaran sis. Ya, ini ayatnya ya, Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Allah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelas kan? Ya, artinya segala perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan Alkitab itu disebut kesalahan atau penipuan atau kebohongan gitu sis. Paham ya? Lalu Mayani berkata, oh gitu ya. Wah, jadi siapapun yang berbicara atau mengajar atau bertindak atau berbuat apapun itu yang tidak sesuai kata Alkitab, maka itu disebut penipu ya Pak. Saya jawab, iya sis. Karena apa? Karena Alkitab atau firman Allah itu kan standar dari kebenaran semuanya ya, standar dari semua kebenaran. Artinya Alkitab itu memang kebenaran itu sendiri gitu loh. Nah, itu yang harus diketahui sesuai dengan firman Allah yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 17 itu sis ya. Lawan katanya dari kebenaran itu apa? Kesalahan atau kesesatan atau sesat sis. Paham ya? Lalu Maya berkata, oh gitu ya. Nah, contohnya apa Pak? Saya jawab, contohnya ya ada banyak sekali ya. Kalau bicara tentang contoh itu ya, misalnya yang gampang aja ya, saat ini kan hampir semua orang itu kan punya WhatsApp sis, ya. Kecuali maaf yang tidak punya HP mungkin ya tidak bisa ya mengakses WhatsApp. Tapi ya sekarang ini hampir semua hidung punya HP ya, karena HP sudah harganya sudah bisa terjangkau, yang murah maksudnya, tidak seperti zaman-zaman dulu awal mula ada keluar HP ya. Nah, lalu WhatsApp itu kan bisa disetel macam-macam sis ya. Nah, kalau orang tidak pernah membaca Alkitab atau jarang membaca Alkitab atau kurang membaca Alkitab, maka ya kan otomatis dia tidak tahu kebenaran sis, ya kan? Karena kan tidak tahu kebenaran, kenapa? Karena Alkitab tidak pernah dibaca, tidak pernah didengarkan kan? Ya dari mana tahu kebenarannya? Cuma dari khotbah, itu pun tidak murni kan? Nah, jadi ya, akibatnya ia akan memilih berbuat sesuatu yang menyalahi atau melawan Alkitab. Ya contohnya itu tadi menyetel WhatsApp ya. Ya kan dia kan punya WhatsApp, lalu karena dia tidak mengetahui kebenaran, dia setel untuk menipu orang sis gitu loh. Paham nggak? Lalu Maya berkata, nah yang mau saya tanyakan itu Pak, kok bisa dikatakan menipu orang lewat WhatsApp itu, contoh konkretnya bagaimana gitu loh Pak? Saya jawab, loh misalnya WhatsApp yang dia miliki itu disetel seolah-olah online ya kan? Kalau online kan kita tahu ya, WhatsApp itu ya, padahal mati, atau sebaliknya seolah mati padahal online. Nah, kayak gitu itu kan namanya penipu sis, sadar apa tidak? Lalu Maya berkata, oh gitu ya. Iya karena kan hal itu mengelabui orang, maksudnya ya Pak ya, tanpa sadar ya Pak ya. Saya jawab, iya sis, itu mengelabui itu kan artinya menipu toh sis ya, masa nggak tahu? Ya. Lalu Maya berkata, oh iya ya, tapi kan tidak merugikan orang lain Pak. Saya jawab, ya mau merugikan orang lain kah? Tidak.
udah itu enggak penting. Yang penting itu yang disebut menipu itu seperti itu sis. Ya, kenapa? Karena dia mengelabui itu. Nah, itu kan mengelabui itu kan sama dengan menipu, ya kan begitu, ya kan? Sadar nggak? Nah, menipu itu sendiri atau mengelabui itu adalah melawan firman Allah atau dosa sis gitu ya. Karena kenapa kok bisa dikatakan dosa atau melawan firman Allah? Karena Alkitab itu mengajar kita bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Nah ini ayatnya ya, saya beri 2 ayat saja cukup ya. Yakobus 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, nah, perhatikan ini ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jelas kan? Nah ini ayat yang cukup jelas, tapi orang tidak perhatikan karena tidak pernah baca Alkitab. Gitu ya. Nah ada ayat yang lain yang berkata ini Tuhan Yesus sendiri, ada di Matius 5 ayat 37. Demikian bunyi firman Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau iblis. Jelas kan? Ini sudah cukup ya 2 ayat ini ya untuk mendefinisikan yang disebut menipu ya. Itu Alkitab tidak pernah mengajar menipu maksudnya. Sebaliknya Alkitab mengajarkan jujur, kejujuran. Nah, oke. Nah, lalu Maya berkata, "Oh iya ya. Wah. Jadi bila saya misalkan menyetel WhatsApp saya seolah online padahal mati, atau sebaliknya seolah mati padahal online, lalu menyetel seolah menerima chat, saya bercintang biru kan terima chat udah itu ya, padahal tidak, gitu ya Pak. Itu atau sebaliknya ya, seolah-olah tidak padahal dia sudah membaca, kayak gitu itu disebut menipu ya Pak. Saya jawab, iyalah sis, itu karena kan tindakan kayak gitu itu tidak sesuai Alkitab tadi sis. Jadi dia mau mengelabui dengan cara disetel seperti itu, paham kan tidak? Nah, jadi intinya WhatsApp itu kan memang bisa di setel macam-macam. Jadi kayak apalah setelannya tidak tahu. Yang penting intinya itu jangan sampai disetel yang tidak sesuai dengan kata Alkitab gitu loh. Nah yang seperti saya contohkan tadi itu semua tuh mengelabui ya, entah itu motivasinya apapun juga itu namanya mengelabui ya kan, nah, menipu gitu loh. Tak paham ya? Lalu Maya berkata, oh gitu ya, memang sih ada banyak orang menyetel WhatsApp-nya ya kayak gitu itu Pak. Wah itu ternyata tanpa sadar dirinya itu menipu orang lain ya Pak. Wah. Tapi kalau ada yang tidak mau diberitahu bahwa itu menipu orang lain, jadi ia tetap menyetel WhatsApp-nya kayak gitu, bagaimana itu Pak? Ya namanya itu orang keras hati sis ya. Nah, orang keras hati itu melawan firman Allah di Ibrani 3:15 itu ya. Dikatakan demikian, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jelas kan? Itu tipe-tipe orang keras hati kalau dikasih tahu firman Allah tidak mau itu gitu loh. Lalu Maya berkata, oh iya ya, wah jadi orang yang tidak mau diberitahu kebenaran itu adalah orang yang keras hati ya Pak. Iya sih, dan orang yang keras hati itu pasti kena hukuman dari Allah atau Bapa gitu loh. Kayak orang-orang Israel tempo dulu yang ditulis di Ibrani 3:15 itu ya. Oh gitu, wah baru tahu saya Pak, ternyata menyetel WhatsApp yang aneh-aneh itu ternyata tanpa sadar menipu orang lain ya Pak. Wah kalau gitu saya sadar sekarang Pak, saya mau bertobat Pak. Saya mau setel WhatsApp saya yang normal aja Pak. Puji Tuhan Yesus. Itu artinya saya mau bertobat atau back to the Bible, tidak keras hati. Ya puji Tuhan sis, Tuhan Yesus memberkati.